Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Yang sudah di depan layar kaca Anda sudah siap ketemu saya dong, Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Dan di sana juga sudah siap menemani kita semua dengan kacamata barunya yang selalu dipakai itu ya. Ada beberapa bintang tamu juga yang akan berbagi ceritanya, tapi kita mojok dulu yuk untuk membahas hal-hal apa sih yang lagi ramai menjadi perbincangan, menjadi perhatian publik dan membuat publik gatal sekali untuk memberikan komentarnya. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, dari dunia apa ini ya? Masih kelanjutannya soal Aliyah kemarin ya. Itu kan sampai Mahalini harus menutup kolom komentar ketika dia posting foto bersama bridesmaid-nya atau apa sih, pengiring pengantin. Kenapa? Karena banyak ternyata yang komentarin kenapa Alia Mas Said ada di situ gitu ya. Nah, kemarin dia habis dari sebuah acara ya, Alia sama Thorik ini biasa dikerubungin wartawan, terus ditanya gimana komentarnya, mendapatkan banyak komen haters gitu kan. Terus kata Alia sih dibilang ya udah nggak apa-apa, kayaknya dia nggak terpengaruh ya. Terus habis itu nggak berapa lama dia posting lagi foto pakai baju bridesmaid waktu sama Mahalini, dan nah disitulah banyak komentar-komentar dukungan. Nggak ada hatersnya, kayaknya udah disaring tuh ya sama Alia ya. Kayaknya. Coba kita lihat yang berikut ini. Aja gimana? Oh, depan lift aja boleh. Saya. Ya benar depan. Alia, tapi kamu di episode kemarin sama netizen mungkin seperti apa sih? Iya. Iya, yang terkait sama yang jadi bridesmaid-nya Mahalini. Iya. Ngeliat Dia terakhir mungkin kamu jadi bridesmaid-nya Mahalini. yang dibacain juga nih. Ini nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh juga kata dia. Nah, dia posting foto ya, yang mana coba lihat Poni postingan ini cantik sekali gitu kan. Nah, di sini komentar-komentarnya itu banyak sekali dan memberikan dukungan buat Alia, termasuk dari Mahalini juga. Coba kita lihat beberapa, kita ngintip yuk ya. Nih dari Mahalini, makin dinaikin derajatnya, amin. Terus dari ibunya my love, dari Rosa juga sayang gitu ya. Yang lanjut ya, berikutnya ada lagi ini dukungan. Nah, kalau ini dari netizen ya, lawang aura mahal dan klasik gini kok banyak dihujat sih, heran aku tuh katanya. Ya, berikutnya positivize banget ya anak, nggak bisa dipungkirin. Lanjut lagi, post aja yang banyak Al, biar yang panas makin terbakar, menyala Juliders. Yang berikut, yang menghujat fans berat mantan katanya. Lanjut komentarnya apa lagi, cantik banget tapi yang sono berisik katanya. Iya, ini ada lagi nggak komentarnya? Oh, gak usah baca-baca komen gak jelas sis, nggak penting katanya gitu. Yang berikutnya ada, oke. Jadi pokoknya kalau mungkin waktu itu di Instagramnya Mali ini banyak yang menghujat, tapi kalau di Instagramnya Alia ya banyak juga yang memberikan support, iya kan? Oke. Nah, yang berikut juga yang menjadi perhatian publik ini juga ramai juga di sosial media X, ini dari sebuah acara. Ingat gak sih beberapa waktu yang lalu tuh sempat viral ada seorang influencer gitu ya yang spill suaminya itu seorang pilot. Nah, terus kemudian diduga ada hubungan spesial sama rekannya gitu, rekan kerjanya. Terus dia curhat lah gitu ya. Nah, kenapa itu jadi ramai? Karena si ibu ini, si influencer ini dan suaminya itu dan anaknya itu sering bikin posting bareng dan sempat dianggap sebagai couple goals gitu. Jadi ini viral nih ketika suaminya tuh dituding selingkuh. Dan bahkan sampai dibelain sama netizen ya. Netizen tuh apa nyari itu sih ya, diduga pelakornya, fotonya apa segala macam, kerja di mana bla bla bla. Sampai foto zaman dulunya sampai ada gitu ya. Nah, tapi habis itu nggak pernah ada kabarnya lagi. Nah, terakhir kedapatan ini, atau bukan kedapatan ya, ada netizen yang meng-highlight itu ternyata si influencer ini sama suaminya masih tetap bersama. Hanya saja ketika diperhatikan suaminya tampak tak terurus ya, karena makin kurus dan kayaknya brewoknya makin gitu arahnya nggak searah. Coba kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Itu suaminya kok nggak ditunjukin, kan bingung orang suaminya yang mana. Itu yang di belakangnya, yang berewakan gitu, ya kan? Ya. Jadi ini ada beritanya dulu dong, biar orang ingat tuh. Coba screenshot berita yang zaman dulunya. Mana? Apa sih ya itu artikel? Elah. Tadi aku ngomong apa emang? Screenshot apa? Berita mah artikel, apa bedanya? Sedang viral kisah perselingkuhan Elmer
Syaherman, suami dari seleb TikTok Ira Nanda dengan seorang ini pramugari. Ini kan Desember 2023. Ya sekarang udah bulan Mei 2024. Mereka ya bareng lagi tuh ya. Jadi nggak ya maksudnya mereka tetap mempertahankan rumah tangganya setelah ke-spill ke seluruh rakyat Indonesia kayaknya tahu gitu ya. Nah, komentar netizen salah satunya adalah gini, oh ya udah puas ya, udah followernya naik dari 200 ribuan jadi 2 juta. Coba kita lihat nih, lumayan udah dapat mobil sama rumah, followers dari 200 ribu jadi 2 juta. Wak dapat endorsan apa dari BA apa. Emang iya, coba kita lihat sekarang followersnya ada berapa. Nah tuh ya, aku aja 1,3 nggak naik ya. Mungkin karena aku banyak ngeblok-blokin haters. Atau kontenku kurang menarik ya. Apalagi ada rumah baru, ada VT-nya ya. Iya ya, dia punya rumah baru apa gimana gitu. Iya, itu kan kita nggak pernah tahu ya. Ini kan serah terima beres-beres tempat tinggal baru kepada ahlinya kayak gitu. Ya gitu kan namanya dunia pernikahan tuh ya emang begitu, gak harus sih sebenarnya ya. Kalau misalnya suaminya kilaf apa sih? Bukan kilaf lah itu kalau selingkuh ya. Niat kan. Kalau suaminya selingkuh itu harus bubar juga enggak ya. Ini kan perjalanan panjang, perjalanan maraton. Kalau ada yang mau balikan ya semoga tetap kuat dua-duanya, yang satu untuk bertahan dan satunya untuk berubah menjadi lebih baik. Iya kan? Oke, baik. Nah, yang berikut nih ada satu artis sinetron spesialis antagonis juga, ada Eva Anindita yang kemarin juga sempat komen memberikan support untuk Tengku Dewi. Ya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Hai, kita sudah bersama dengan Eva. Hai, apa kabar? Aduh, ini ibu-ibu anak 3 ya. Jadi lumayan kegiatannya padat ya. Lumayan, antar jemput anak, les-les segala macam biasa. Oke, ini Ini kan kayak udah suhunya ya. kamu terkenalnya kan perannya kebanyakan antagonis gitu ya, melihat memang tajam-tajam semuanya kan. Nah, kita lihat dulu beberapa kompilasi aktingnya Eva berikut ini. Hei Alia, kerja apaan sih lu? Masa jadi SPG pulang pagi terus? Diantirin om-om lagi? Gue mau ngapain juga terserah gue dong. Emang kalau gue susah, lu semua mau nolongin gue, mau bantuin gue? Enggak kan? Masih jadi orang susah udah bisa kritik orang. Norak, kampungan tau gak? Tapi papa harus dibuat lebih sakit dari ini agar biaya pengobatan semakin besar. Sehingga uang mama dan keluarga papa habis untuk biaya semua. Apa? Saya nggak ada melakukan sesuatu sama siapa? Ponakan kamu Arsya yang penyakitan itu? Terus buat apa? Kamu ngambil surat keterangan dokternya Arsya yang mengatakan kalau Arsya itu punya penyakit jantung dan jantungnya itu lemah. Buat apa kamu melakukan itu kalau kamu nggak punya niat apa-apa? Bukan saya. Istri kamu yang telah mencuri resepnya punya Arsya, iya kan? Judes banget ya. Semuanya dengan melotot dan itu ya. Tapi benar gak sih waktu pertama-tama kamu memutuskan untuk ya udah berhenti kuliah terus mau mencoba di dunia hiburan, mama kamu tuh nggak setuju gitu? Iya. Ingat gak Kak. waktu itu mama bilang apa alasannya nggak setuju? Memang kayaknya hampir sebagian ibu tuh ya, nggak mungkin nggak semua, tapi pengennya pasti anaknya tuh profesional worker ya, professional job gitu kan. Sementara artis itu kan pekerjaan, tapi kan bukan pekerjaan yang ada garansinya, betul, ada jaminannya gitu. Jadi pengennya ya kamu jadi apa, dan aku juga kuliah waktu itu kan jurusannya nutritionist, gizi, jadi Astaga, nggak ada jauh hubungannya, ya? jauh. Jadi akhirnya aku tunjukin sama mama gitu kan, walaupun awal-awal kan karena ngerasa belum dapat restu kan, jadi aku kayak ngirit-ngirit makan segala macam, walaupun ada keluarga, ada kakak juga di Jakarta, tapi aku pengen ada pembuktian bahwa aku bisa mandiri, aku bisa apa namanya, Akhirnya bisa sukses gitu. bisa hidup lah dari dunia Iya, hiburan. betul. Setelah berapa tahun akhirnya kamu bisa beli tas mahal katanya? Aku bisa beli tas mahal setelah aku bisa beliin rumah untuk mama. Itu berapa tahun dari sejak kamu memutuskan untuk? Aku masuk 2004, mungkin 2008 ya. Jadi 4 tahun. Iya, 4 tahun. Perjuangan dan perjalanannya. Benar nggak sih ada kekhawatiran juga dari mama kamu? Aduh, takutnya dunia hiburan itu banyak apa ya, pengaruh-pengaruh yang Betul. kurang baik gitu. Apa aja sih yang Betul. dikhawatirin waktu itu? Ya selain pergaulan, terus juga mungkin kebebasan segala macam. Namanya artis itu kan orang yang memang suka seni, jadi jiwanya bebas gitu kan.
Jadi harapannya kenapa kamu nggak kuliah aja sih, selesaikan, setelah kuliah kamu boleh deh ngapain aja. Karena saat itu kan aku juga belum selesai kuliah kan, baru setahun. Jadi akhirnya aku cuti-cuti, ya udah belum balik kuliah lagi. Akhirnya udah deh gitu ya. Iya. Oke, nah ini kan yang ngomong soal kekhawatiran orang tua ya tentang pergaulan dan lain sebagainya. Jadi juga kemarin kamu sempat memberikan support juga ke Tengku Dewi gitu ya. Coba kita lihat ada artikelnya, bunyinya adalah nih, Andronika selingkuh, Tengku Dewi Putri dapat dukungan dari Titi Kamal dan Eva Anindita gitu ya. Kamu waktu itu, ya ini kan baru main bareng gitu kan, tahun lalu ya, akhir tahun lalu, itu habis itu kamu terima kabar. Pada saat kau baca kabar itu tuh gimana? Ini kan orang yang deket sekali dalam kehidupan, dengan kehidupan kamu lah gitu. Iya, jadi kita memang saat syuting dan setelah nggak syuting pun, setelah selesai kita masih kompak jalan bareng segala macem gitu kan. Jadi memang ada, ya sebelumnya sharing gitu kan. Cuman memang nggak lebih dalam karena itu kan ranah orang lain gitu ya. Cuman memang pernah diceritakan, tapi ya Pernah diceritain? namanya rumah tangga pasti semua ada Yang cerita siapa? ujiannya. Tengku Dewi. Ya Dewi sebagai teman, mungkin dia ngeliat aku sebagai kakak, jadi kayak dia pernah cerita? sharing gitu. Oh, dia pernah cerita waktu itu pernah ada kejadian serupa. Ini ya foto-foto, aduh lagi hamil lagi ya. Coba kita lihat ada chatnya yang yang dipost juga oleh Tengku Dewi itu supportnya ya. Aduh, harusnya malah introspeksi dan tobat, bukan makin menjadi-jadi cari pelampiasan. Kamu berdoa aja yang khusyuk sama Allah. Curhat hanya Allah yang bisa bolak-balikin hati manusia gitu ya. Ini kamu bilang bukannya introspeksi dan tobat, malah makin menjadi-jadi cari pelampiasan. Kenapa kamu ngomong bukannya introspeksi? Karena memang memang dia pernah cerita, pernah terjadi gitu ya. Setahu aku Dewi tuh cewek yang kuat ya, seorang ibu istri yang kuat gitu. Yeah. Jadi mungkin apa yang dilakukan sekarang sampai orang spill semuanya. Iya, mungkin bukan yang pertama gitu kan. Mungkin ini bom waktu. Jadi mungkin makanya aku sempat bilang harusnya introspeksi gitu, bertobat. Mungkin ya harapannya saat sebelum membludak ini harapannya bisa dibenerin, tapi ternyata mungkin ada pengulangan gitu ya. Tapi kamu sendiri kan juga lawan main kamu adalah Andrew gitu ya. Betul. Kamu sendiri kalau sama dia sedekat apa, atau maksudnya ya dia juga sering cerita nggak, atau kamu sering ngingetin dia atau apa gitu? Enggak. Enggak. Aku Dewi sama Andrew kita semua dekat. Kita sering jalan bareng setelah syuting segala macam. Andrew sebagai teman dia orang yang baik. Ya seru sih, lucu ya. Sebagai ayah yang baik kok gitu. Sebagai suami pun aku bilang dia suami yang Tapi baik. dia suka flirting gitu nggak? Oh, di lokasi nggak pernah. Oh enggak, di lokasi nggak pernah. Iya. Jadi ketika dia ada tuh di spill gitu cerita bahwa dia ada DM apa segala macam, kamu sebenarnya kaget nggak kalau hanya berdasar pada ngelihat Andrew-nya di lokasi syuting ya? Pasti kaget ya. Kaget. Kaget maksudnya siapapun itu, walaupun misalkan rumah tangga orang lain ya gitu, ada pengulangan beberapa kesalahan atau hilaf. Pasti walaupun udah berapa kali pasti tetap kaget gitu ya. Pasti maksudnya ada hal kenapa harus begitu, kenapa masih seperti itu kayak gitu. Oke, ini chat terakhir postingan story terakhir ya Tengku Dewi gitu ya. Juga mengungkap ternyata yaitu ada banyak. Terus salah satunya diduga itu adalah seorang finalis Ratu Kecantikan. Mungkin pelajaran ya, ini kan yang kemarin ya. Ini yang kemarin yang awal-awal. Ya, yang mana yang terakhir? Postingan yang terakhir. Coba kita baca. Istri Andrew bongkar satu lagi sosok finalis Ratu Kecantikan. Postingannya ada nggak? Story-nya? Hah? Story-nya nggak ada emang? Nggak ada atau nggak ada di sini atau nggak ada di sini? Di sini ada. Jadi ini dapat dari mana? Dapat dari mana? Oh. Cuman artikel aja, ini Tengku Dewinya ngomong atau gimana? Oh, oke. Ini kamu lihat baca artikel ini kayak aku tahu nih orang gitu, atau siapa lagi nih? Apa ya? Finalis Ratu Kecantikan itu? Kayaknya bukan ya, mungkin nggak sampai situ. Mungkin apa ya? Skalanya mungkin bukan yang kayak orang pikir Ratu Kecantikan gimana, mungkin oke. Aku nggak tahu ya. Tapi mungkin pernah mengikuti beberapa ajang gitu, tapi nggak jadi sampai. kamu tahu orang yang mana nih? Iya. Terkenal nggak sih? Enggak. Oh enggak gitu, oke. Nah kamu tuh tahu gitu tuh cerita curhat, Tengku Dewi curhat.
Sebetulnya dia bukan orang yang suka mengumbar aib ya. Dari dulu dia nggak pernah cerita Nggak yang pernah gimana-gimana. Tapi kalau misalkan ya namanya orang lagi hamil ya, Iya sih. hormon perubahan segala macam gitu, butuh sesuatu untuk bisa sharing mengeluarkan apa yang dia rasakan gitu. Butuh teman gitu Betul, kan ya. gitu. Ini kemarin juga sempat diwawancara di Dr. Richard gitu ya, di ceritanya masih emosional banget. Itu aku sampai lihatnya aja sampai nggak tega juga ya. Nih kita cuplik beberapa statement Tengku Dewi berikut ini. Sedih ya liatnya ya. Kamu terakhir ketemu dia kapan? Nah, kamu aja sampai berkaca-kaca. Apalagi sekarang tuh kita kayaknya se Indonesia kalau ada kejadian begini pasti kan women support women ya, jadi ikut merasakan gitu. Maksudnya ya namanya memang nggak boleh ada bahasa ya namanya cowok wajar kalau misalkan gini, memang itu tidak boleh dinormalisasi ya. Tapi harapannya cewek-cewek di Indonesia gitu ya, kalau memang tahu itu sudah beristri keluarga ya, harusnya bisa mengendalikan diri gitu, terus apapun gitu. Misalkan kayak gue deket sama artis, suatu kebanggaan gitu ya, sayang gitu. Maksudnya yang lajang masih banyak, kenapa harus ikut mengambil andil dalam merusak rumah tangga orang lain. Walaupun memang kesalahan kan bukan di perempuannya aja ya, pasti ada Lakinya pasti. betul gitu. Ya lakinya itu udah jelas yang paling salah karena dia yang Betul. apa sih Mengambil berusaha tindakan, ya kan. ya. Tapi ya yang ceweknya juga ya, maksudnya selingkuhannya ini juga ngapain sih diposting terus kayak bangga gitu walaupun Iya. walaupun di close friend gitu. Itu juga Iya. mungkin yang bikin meradang sekali Tengku Dewi. Bom waktu sih Kak mungkin ya, dia udah selama ini bertahan gitu dengan apa ya, mencoba untuk apa ya, Mengelola pikiran bahwa semua baik-baik aja gitu. Ya. betul, tapi tiba-tiba kayaknya udah cukup ya gitu, mungkin ada batas kesabaran juga dia gitu. Kamu terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu mungkin berapa bulan lalu ya, Jadi kita ini cuma sempat WhatsApp aja selesai. jadi kita sempat makan bareng berempat, aku, Kak Titi, dan Dewi sama Andrew berempat gitu. Ngobrolin apa, inget nggak? Ada bahasan-bahasan seputar ini nggak? Kita sebenarnya kalau hangout gitu ngobrolinnya yang lucu-lucu aja gitu, hiburan-hiburan, nggak pernah yang lebih dalam gimana gitu. Itu aja sih. Waktu terakhir ketemu Andrew juga di saat itu nggak pernah ketemu. Iya. Pasca kejadian ini nggak ketemu di mana? Belum. Ini kalau kamu misalnya kalau kamu ketemu sama Andrew gitu ya sebagai teman ya, dan juga ya tahulah pasangan ini. Kamu mau ngomong apa sih kira-kira sama Andrew Andika? Apa ya, Andrew, I think you really need to find some help, man. Iya, setuju. Ya. I mean, karena Andrew ini aku yakin dalam hatinya dia tidak ada maksud untuk menyakiti. Karena dia juga family man, dia sayang banget sama Eshan, sayang banget sama anaknya yang sekarang dikandung Dewi, dia juga sayang banget sama Dewi. Jadi mungkin apa yang terjadi sama diri dia, mungkin itu juga di luar kendali dia gitu. Jadi, I think you really need to find some help. Ya mungkin belum nggak tahu deh apa. Mungkin latihan pengendalian diri. Mungkin terapi atau apa ya. Ya, karena kan setiap hal kalau udah terjadi kejadian gini itu kan menimbulkan luka, ya kan, luka, trust itu pasti udah pasti ya hancur lah gitu ya. Nah ini kan kalau emang mau diusahakan kembali kan katanya kalau di cerita Tengku Dewi kan Andrew pernah tuh melakukan itu juga, di Tengku Dewinya ngambek juga, tapi dia berusaha kan, Andrew masih berusaha untuk balik lagi gitu kan? Iya. Dia cerita juga kamu? Iya, maksudnya saat itu masih dimaafin? Iya, karena Andrew selalu bilang bahwa kalau tanpa Dewi, tanpa Eshan dia hidupnya hancur gitu. Dan memang benar-benar hancur. Jadi dia lost control. Jadi memang dia harus sama Dewi. Lost control itu kayak gimana misalnya? Ya mungkin namanya cowok main dan lain-lain ya gitu. Nggak jelas arah tujuan hidupnya. Iya, gitu. Cuman ya Gitu mungkin. lah. Nah ini kalau kamu ini kejadian seperti ini kalau di dunia hiburan sendiri, kamu melihat juga nggak sih banyak sekali godaan-godaan terhadap ya aktor, artis gitu ya, karena kan kalian diidolakan banyak orang. Kamu melihat itu juga termasuk salah satu hal godaan atau sisi buruk atau ya dari dunia hiburan? Ya, sebetulnya mungkin dalam semua pekerjaan selalu ada ya. Tapi di dalam dunia hiburan mungkin lebih hype, lebih vibe-nya gimana ya, apalagi untuk laki-laki kan senang dipuji, mungkin apalagi grupis, fans segala macam ya, senang diagung-agungkan bahwa ya
kamu seorang yang besar, dibangga-banggakan. Jadi akhirnya ada timbul perasaan apa ya, pencapaian pada laki-laki itu gitu loh. Dan pencapaian juga di sisi ceweknya atau cowoknya yang Mungkin, ya. ngefans itu kali ya. Kamu pernah lihat kali di lokasi syuting yang ya itu yang udah punya pasangan tapi juga masih dekat di lokasi syuting yang dekatnya tuh nggak wajar gitu. Pernah nggak? Enggak. Kita kalau di lokasi respect each other, bahwa kalau misalkan satu kelihatan begini kan nggak baik juga ya untuk relasi lainnya gitu. Walaupun itu urusan orang sebetulnya ya. Cuman kan kalau misalkan si A menampakkan dirinya dia keburukannya, dia juga nggak enak sama partner kerjanya gitu kan. Jadi mungkin kita bukannya jaga image ya, tapi saling apa ya, saling menghargai lah. Oh, saling. Oke, baiklah. Sekarang kita akan ngobrol dengan, nah ini sosok translator ya, translator pelatih sepak bola Sintayong atau STY ya. Itu akrab dipanggil JJ. Ya, namanya adalah Jong Sok So. Ya, kita pengen lihat bagaimana gayanya yang harus niru, bukan cuman mentranslate bahasanya juga, tapi dia harus juga gayanya sama, emosinya juga sama pelatih STY. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan JJ. Ini kemarin pada saat lagi apa ya, hype semangatnya pertandingan sepak bola, kamu juga ikut viral. Padahal video kamu itu juga diunggahnya tahun berapa sih? 2022 ya? 22 kayaknya gitu. 2022. Apa saja video-videonya yang viral? Coba kita lihat yang berikut ini. Kena semprot. Ini coaches di sini boy kalian. Lo sudah kerja di Paul Boya? Emang official di sini semua. Boy kalian. Dia nih Mbappe semua sandago. Kalian yang Dia pakai. nih lagi. Kalian yang ambil bola. Kira lepas masuk bis. Males-malesan semua. Masih. Lagi. Kamu gitu? 너왜 그 수비를 Selesai. 나 몇십 차지 Kali tanya? Oh, Dia kira udah slide udah maksimal? Nggak ada begitu. 알았어? Hah? 자기는 얘